Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pelajaran hari ini, salah satu untuk memimpin doa. Ya, habis. Doa mulai. Ya, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Oh ya, siapa? Deva. Keterangannya? Udah berapa hari nih? 2 hari nih? Ada 1? Oh, 1. Ada lagi selain Deva? Dana. Keterangannya apa? Berapa hari nih? 2 hari? Oh ya. Ya. Yang lain ini sehat semua? Toh? Kok loyo belum sarapan nih? Siapa yang belum? 1, 2. Nih kalau setiap pagi usahakan untuk sarapan, biar nanti pas pelajaran tidak terganggu. Ya, gen fit. Ya, oke. Kalau begitu untuk menyemangatkan. Ya, untuk menyemangatkan diri kita sendiri. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang memimpin? Biasanya? Ya, ayo silakan maju, Pak. Yo, yang lain di posisi sikap sempurna, berdiri. Nah. Ayo maju, maju tua Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak telah mengantarkan lagu Garuda Pancasila untuk semangat kita. Tapi kok masih kayak loyo seperti itu? Masih kurang semangat? Siapa yang punya yel? Kelas ini punya yel? Ya. Silakan yang mau memimpin yel. Ya, Dewa silakan. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMP Negeri Label tetap semangat luar biasa. Semero. Jaya, 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 yes. Sikap berangkat. Sikap berangkat. Sikap berangkat.
Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, nanti kita akan membahas tentang materi lembaga penyelenggara negara, ya, yang nanti kita akan membuat kelompok, mendiskusikan, presentasi, ya kan? Nah, tujuannya apa? Biar kalian mengerti yang namanya struktur organisasi pemerintahan, ya, dari pusat sampai ke daerah. Itu nggih. Nanti presentasinya satu persatu, per kelompok. Gitu nggih. Ya, nanti juga ada hasil kalian akan saya pasang di depan, tempel. Nah, yang mendapatkan nilai terbaik nanti akan mendapatkan hadiah berupa nilai. Ya. Terus ada nanti bagaimana kalian mengerjakan kelompok, penilaian kalian akan saya nilai juga tentang gotong royong, tentang kemandirian dan kerjasama. Gitu nggih? Ya. Dalam pembelajaran ini kita akan mengenal tujuan pembelajaran, ya. Nah, mampu menyadari pentingnya fungsi lembaga negara dan sistem pemerintahan dalam menjalankan negara. 2. Mampu membedakan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Yang ketiga, menunjukkan sikap disiplin, mematuhi peraturan daerah sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Yang keempat, menunjukkan sikap berjiwa besar dalam meneladani sikap para pemimpin daerah swapraja. Ya. Tujuan pembelajaran kita nanti itu biar kalian bisa mengenalnya. Untuk hari ini, untuk pembelajaran ini materinya kita lihat video berikut ini. Kalian harus amati, pelajari, ya. Nah, start. Nah, amati dulu. Amati, nanti sekalian diskusikan. Ya, ya, silakan. Amati dulu, semua perhatikan. Mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas mengajukan RUU atau rancangan undang-undang
Sudah ya? Kamu amati. Baik. Apa yang kalian lihat tadi? Lembaga negara. Ya. Mas, saya tanya. Tadi ada lembaga negara, ada 3. Itu saya apa aja? Lembaga yudikatif, lembaga eksekutif, dan lembaga Legislatif. legislatif. Ya, tadi lembaga ada 3. Mas Noval sudah menyebutkan ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif. Dan sudah kalian amati tadi, tahu nggak tugas-tugasnya? Dari mengamati video tadi, tahu tidak? Nah, kalau tahu nanti kita mau membuat itu tugas kalian nanti, ya. Nah, udah paham? Udah lihat tadi? Tadi udah paham, memahami semua? Nah, nanti kalau belum paham masih juga bisa buka buku, ya. Dibuka buku, bukunya ada di halaman berapa? Nah, tentang tugas dan wewenang lembaga negara, ya. Nah, kegiatan hari ini setelah membaca itu kalian nanti harus bikin project. Yang proyeknya adalah kalian membuat struktur organisasi lembaga penyelenggara negara. Ya. Pertama, yang kedua, tugas dan wewenang dari kepala-kepala bidang. Ya. Ya. Tapi sebelumnya itu nanti akan saya bentuk kelompok. Di sini berapa siswanya? 33. Nanti berarti saya bagi kelompok menjadi 6 kelompok. 6 yang terdiri dari 5 dan 6 siswa per kelompok. Ya. Nah, dalam pengerjaannya itu nanti 20 menit. Ya, 20 menit untuk kalian diskusi mengerjakan, ya. Yang benar-benar kegotong royongannya yang diutamakan antar kelompok. Jangan individu ya. Namanya juga kelompok harus dikerjakan dengan kelompoknya. Paham? Ya, sekarang tak buat kelompok dulu. Kelompok Pak Guru mempunyai warna. Ada warna. Siapa yang suka warna merah? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Nanti jadi satu kelompok. Ya. Kelompok merah tadi kelompok 1. Ya. Nanti mengelompok ya. Ya, sekalian aja. Tapi tuh kelompok 1, ayo berdiri dulu. Kelompok 1 pindah ke sini. Nah, ke sini kelompok 1. Nah, kelompok 2. Ayo, kelompok 2 sini. Bikin kelompok 2 di sini. Kelompok 3 sini. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ayo, silakan. Nanti akan setiap kelompok akan saya bagikan lembar soalnya buat mengerjakan struktur dan tugas-tugasnya. Ya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan 6. Ini ya, nanti dikerjakan di situ ya. Nah. Kelompok soalnya
Kelompok 2 warna hijau. Kelompok 6. Nah, di dalam kertas kalian itu yang saya bagikan itu ada pertanyaan. Nah, ada soalnya. Buatlah struktur organisasi lembaga penyelenggara negara. Ya. Terus itu yang dikerjakan semua kelompok. Tapi ada lagi satu pertanyaan yang nanti untuk tugas kalian. Itu nanti per kelompok beda. Ya kan? Per kelompok beda. Yang nanti untuk bahan kalian untuk dipresentasikan di depan kelas, ya. Nah, nanti diskusi mengerjakan itu terus membentuk siapa yang mau mempresentasikan. Gitu nggih? Ya. Sekarang boleh dikerjakan, ya. Nah. Oh, waktunya nanti 20 menit. Sanggup? Ya, 20 menit kalian mengerjakan. Ya, dibikin sebagus mungkin. Dikasih warna boleh Pak? Boleh. Yang bagus juga boleh. Nah, dia sih boleh. Yang penting jelas. Oke. Iya. Ya, udah selesai semua ya? Nah, kita mau lihat hasil dari kelompok. Saya tunjuk atau siapa yang mau duluan? Kelompok 3, silahkan. Sama Dinanya juga. Ya, di sini presentasikan. Yang lain perhatikan ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal, mewakili kelompok saya kelompok 3 dan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Mak kok nampak tentu? Tugas dan wewenang DPR adalah membentuk undang-undang, membahas perancangan undang-undang bersama Presiden atau DPR, memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian kepada negara lain, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ada yang ditanyakan untuk ya, ada yang mau bertanya. Mas Habis, silakan. Apa yang dimaksud abolisi? Ya, baik, Mas. saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, Hafiz dari kelompok 2. Apa itu abolisi? Abolisi adalah suatu pengurangan atau pertimbangan yang dilakukan oleh Presiden kepada narapidana yang terpenjara atau dikenakan hukum penjara. Ya, berarti pengurangan ya. Pengurangan dari apa, Mas? Pengurangan dari presiden ya, orang yang sudah di penjara. Berarti remisi ya. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, silakan duduk. Kumpulkan ya, ini panas. Siapa lagi yang sudah siap? Kelompok berapa? Ya, kelompok 1. Ini. Situ aja. Ya, ini kelompok 1 mau presentasi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai kepala negara. Pertama, pasal 4 ayat 1, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kedua, pasal 5 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya. Pasal 12, Presiden menyatakan keadaan bahaya. Dan yang terakhir, pasal 13 ayat 1 dan 2, Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memberikan pertimbangan kepada DPR. Baik, itu presentasi dari saya. Adakah yang ingin bertanya? Ya, Mbak Jayanti. Presiden bekerja sama dengan DPR dalam merancang undang-undang atau RUU? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, Jayanti. Jadi, Presiden dan DPR bekerja sama, tapi yang mengusulkan yaitu Presiden kepada DPR mengenai rancangan undang-undang. Ya, terima kasih Mbak Variana atas tepuk tangan. Ya, kumpulkan. Ya, dari tugas kalian tadi, dari hasil diskusi kalian, nah, bahwa kita lihat dalam lembaga negara, ya, lembaga negara adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di pusat, yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Ya, jadi lembaga negara itu yang tempatnya di pusat. Ya, tugas dan fungsinya itu apa? Diatur dalam undang-undang. Dari ketiga lembaga itu kalian tahu lembaga eksekutif itu apa saja? Siapa yang tahu? Ya Mas. Presiden dan wakil presiden dan para menteri. Ya. Nah. Presiden, wakil presiden dan menteri dan staf-stafnya itu adalah lembaga eksekutif. Kalau lembaga legislatif, anggotanya siapa saja? Siapa? Oh ya, Elva, silakan. Siapa saja? Ada MPR, DPR, dan DPD. Iya, MPR, DPR, dan DPD. Nah, ada 3 yang legislatif. Sekarang yang lembaga yudikatif. Ya, Mas. Ya, ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, nah. Dari itu bekerja sama dalam pemerintahan negara yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Nah, dari ketiganya itu berkaitan, ya, bekerja sama. Nah, ada MPR, DPR bekerja sama juga dengan Presiden, Wakil Presiden, dan Mahkamah Agung untuk menjalankan peraturan di Indonesia yang sesuai dengan undang-undang. Nah, lanjut. Nah, dari ketiganya itu dari lembaga penyelenggara negara, dan kalian mau membuat proyek ini. Nah, tahu apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran ini? Apa? Kalian bisa tahu kan tentang struktur organisasi pemerintahan. Nah, dengan pembelajaran ini, apa yang kamu rasakan? Menyenangkan, ya. Oke, terus
Selain itu ya, kalian tahu pelajaran menyenangkan. Mungkin ini pembelajaran di proyek ini ya, kalian bisa dimanfaatkan dengan hasilnya apa? Kelompok kalian, kekompakan, ya. Ya, ini tadi sudah saya kumpulkan. Nanti akan saya pasang ya di depan yang struktur organisasinya yang seperti ini dari hasil dari kelompok 6, dari kelompok 6 ya, hasilnya seperti ini. Nah, nanti akan saya pajang di tempat yang sediakan atau mading. Nanti akan yang terbagus akan saya dipasang di mading sekolah. Ya, gitu ya. Ini, nah, sekarang ini mana tadi kertasnya? Karena dengan kesukaan kalian tadi ya, saya akan membagikan LKPD buat kalian, nanti tolong dikerjakan ya. Ini satu, ini tiga, 5. Kelompok sini. Ya, ini. Ya. Ya, tolong nanti itu dijawab di situ ya, di selembar kertas itu. Ayo, tulis 1. Apa fungsi lembaga negara? Apa fungsi lembaga negara? 2. Berikan contoh sikap disiplin. Mematuhi peraturan daerah. Ya, silahkan dikerjakan menurut kalian semampunya. Ya, di situ sudah ada lembar jawabnya. Sudah? Ya, sekarang silahkan dikumpulkan. Nah. Mana? Kumpulkan. Ya. Oke, ya. Oke. Itu. Ya.
Ya, untuk sekarang adalah bagaimana kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini menyenangkan kan? Terus untuk kedepannya kalian harus belajar dan belajar ya untuk kedepannya. Nah, sebelum kita mengakhiri, Pak Guru mempunyai tugas kalian di rumah. Buka LKS di halaman 87. 87 ya, di asesmen itu nanti dikerjakan di rumah ya, dan di pertemuan berikutnya dikumpulkan ya. Paham? Ada pertanyaan tidak? Ya, itu dari room 1 sampai terakhir ya. Ya, dalam pembelajaran ini saya akhiri cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Pesan Pak Guru di rumah tetap belajar, jaga kesehatan ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu untuk memimpin doa untuk hari ini. Cukup. Ya, terima kasih.